Oke, sebentar. Ya. Jadi neurosensori bahan alam ya, tapi bahan-bahan alam yang digunakan untuk kasus neuro dan sensorik ya. Nah, sedikit saya singgung bahwa eh, herbal yang mau saya gunakan untuk gangguan sistem saraf maupun sistem indera atau sensori ya, ada banyak memang ya bagian tanaman yang digunakan mulai dari akar sampai daun ya. Dan seperti kita ketahui bahwa aktivitas herbal ini dikendalikan oleh senyawa aktifnya ya. Dan di dalam tanaman atau bahan alam selain metabolik primer seperti karbohidrat, lipid, protein ya yang ada di tanaman seperti amilum kalau karbohidrat, lipid seperti fitosterol, protein seperti apa asam amino ya, lebih ke arah nutrisi. Sedangkan metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, terpen, sterol lebih banyak kita gunakan untuk pengobatan karena dia memang memiliki khasiat untuk obat ya. Nah, ini sistem saraf ya, tidak usah saya ulang. Saya rasa di anatomi fisiologi juga sudah disinggung ya. Mungkin saya langsung ke apa ini gangguannya ya. Jadi ini contoh gangguan sensorik ya. Nah, bisa kalau eh, gangguan dari sisi modulasinya bisa karena over responsibility-nya, bisa under atau sensorinya hilang ya. Kemudian ada sensory diskriminasi disorder ya. Kemudian ada gangguan sensori yang berbasis pada aspek motorik ya, seperti gangguan postural, dispraksia dan sebagainya ya. Nah, ini jalur nyeri yang mungkin salah satu yang khas perjalanannya pada saraf ya. Nah, saya rasa di anatomi fisiologi di patofis juga sudah ya. Saya lewati aja. Nah, untuk nyeri ini yang bisa ya kita gunakan untuk apa? Pengobatan ya. Contohnya yang paling khas adalah nyeri-nyeri yang hebat ya. Biasanya kita gunakan analgetik dari opioid ya, dari candu. Nah, itu kan dari herbal juga, termasuk morfin di dalamnya yang kita isolasi dari tanaman candu ya atau karena apa ini Papaver somniferum ya. Nah, nyeri ini pengalaman sensorik ya, emosional, sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan. Kemudian ini berkaitan biasanya memang karena kerusakan jaringan baik aktual maupun potensial dan atau digambarkan dalam bentuk kerusakan tersebut. Dan memang nyeri ini bisa juga suatu pertahanan tubuh ya, sehingga individu itu memindahkan stimulus nyeri itu sehingga dia bisa terhindar dari kerusakan yang lebih parah. Jadi kalau kita tidak bisa merasakan nyeri itu, kalau kita kena apa barang-barang tajam atau apa ya tidak akan menghindar ya, jadi tidak bisa memindahkan dari stimulus nyeri tersebut ya. Nah, nyeri ya nanti akan banyak saya singgung ya untuk obat untuk dari herbalnya. Bisa neuropati ya. Nyeri ini disebabkan oleh lesi kerusakan sistem saraf ya. Biasanya lebih hebat ya dari neuropati ini. Kemudian yang kedua adalah nyeri nociceptif ya, yang nyeri yang disebabkan oleh kerusakan jaringan, proses inflamasi ya. Tapi kalau dilihat derajatnya nyeri neuropati ini yang lebih kuat ya dibandingkan nociceptif ya. Walaupun kadang-kadang orang nyeri nociceptif pun sudah nggak tahan ya. Nah, ini eh, perbandingannya. Jadi kalau yang nociceptif tadi nyerinya disebabkan oleh inflamasi ya atau non inflamasi, biasanya ini respon terhadap stimulus yang noxious ya. Sedangkan yang neuropati ini diinisiasi disebabkan oleh lesi ya yang ada di sistem saraf perifer atau di sistem saraf pusat ya, itu bedanya. Nah, ini model nyeri yang eh, nociceptif ya. Jadi ada kerusakan jaringan, kemudian mengaktifasi dari saraf perifer, kemudian mengaktifkan
saraf pusat ditransmisikan nyeri itu ke otak ya dan dipersepsikan sebagai nyeri. Ya. Nah, ini penyebabnya dari nyeri itu bisa terjadi karena memang ada kerusakan jaringan. Ini kita sebut sering juga fisiologi pain ya. Misalnya apa proses partus ya melahirkan kan memang nyeri, sakit tapi itu fisiologi ya. Kemudian ada nyeri karena kerusakan jaringan yang aktual. Ini sering kita sebut dengan nociceptive pain atau akut ya, nyeri akut atau juga nyeri yang disebabkan karena inflamasi. Jadi ada radang atau kerusakan jaringan di situ ya. Kemudian ada juga yang dijelaskan adanya kerusakan tapi ini modelnya nyerinya kronik. Artinya stimulusnya ini persisten, menetap sehingga nyerinya berlangsung terus-menerus ya. Nah, ini ada beberapa ya disenjari ya. Jadi nyeri yang terjadi menstimulasi ya. Jadi ada refleks withdrawal ya. Biasanya untuk mencegah kerusakan jaringan. Jadi menghindar ya orang itu kalau misalnya kena panas misalnya ya cenderung akan menghindar ya. Mencegah tubuh dari sesuatu yang berbahaya ya. Kemudian ada juga yang ini apa nociceptif ya. Jadi ini biasanya karena kalau tadi yang fisiologi, yang ini yang akut ya. Ini nyerinya disebabkan karena aktivasi dari nociceptor. Jadi nociceptornya dia teraktivasi. Nah, di situ ada 4 proses yang berkaitan di situ ya. Seperti urutannya tranduksi ya, transmisi, modulasi dan persepsi. Jadi mungkin saya rasa ini di fisiologi sudah diberikan ya, di patofisiologi juga. Nah, ini urutannya ya. Jadi tranduksi ada konversi stimulus ya, nyeri mekanik, suhu yang ekstrim, ya, kimia, bahan-bahan kimia atau ke itu ya. Ya, transmisi yang tahap kedua ini mengkomunikasikan impuls saraf dari perifel ke spinal cord ya, kemudian ke talamus dan akhirnya ke korteks cerebral ya. Sedangkan modulasi dari kata-katanya untuk memperkuat ya apa kayak sinyalnya diperkuat ya. Nah, di situ untuk mempersepsikan bahwa apa ini ada suatu gangguan di situ yang dipersepsikan nanti sebagai rasa nyeri ya. Nah, ini yang apa state dari atau tahapan dari nociceptif. Nah, ini untuk sensasi nyeri ya. Nyeri itu memang tidak selamanya buruk ya. Dia penting untuk melindungi tubuh ya. Kalau misalnya kena benda tajam ya kita menghindar ya untuk supaya tidak ditemukan pada jaring tubuh kecuali di otak. Ya, jadi ini yang biasanya kalau teraktivasi atau terangsang akan terasa nyeri ya, dipersepsikan sebagai nyeri. Internal ya, suhu ekstrim ya, panas, eh, api misalnya, kimia seperti asam-asam pekat ya yang korosif, kemudian mekanik seperti benda tajam ya. Nah, ini akan mengaktifkan nociceptor ya dengan jalan melepaskan prostaglandin. Nah, prostaglandin ini yang nanti akan berikatan dengan apa ini nociceptor ya tadi ya dan akan diresepsikan sebagai nyeri ya. Kinin termasuk ion kalium juga. Nah, ini gambarannya stimulus ya ekstern bisa panas, mekanik ya akan dipersepsikan dilanjutkan sebagai rasa nyeri ya ditransmisikan ya. Nah, ini bisa dilihat ada rangsangan pada eh, saraf ya di situ ya bisa panas ya kemudian bradikinin prostaglandin akan berikatan dengan reseptornya dan ini akan timbul sensasi nyeri ya. Nah, ini saya mengingatkan aja bahwa
untuk prostaglandin sebagai mediator inflamasi atau nyeri ternyata cukup penting ya mengendalikan rasa nyeri itu, dan mungkin kalau di farmakologi kita gunakan obat-obat golongan NSAID ya untuk menghambat pembentukan prostaglandin ini dengan cara menghambat enzim siklooksigenase COX ini ya, atau eh, menghambat fosfolipase oleh steroid ya, obat-obat SID ya. Nah, itu kalau dari sisi obat konvensional ya. Nah, sekarang kita masuk ke aspek hidup digunakan untuk nyeri ya. Bisa dari jahe ya, kunyit, temulawak ya, temu kunci, cabai Jawa ya, dan ada turah hiu atau tulang rawan ikan hiu yang merupakan perwakilan dari apa ini, hewan ya. Nah, kita lihat hampir sebagian besar senyawa ini memiliki kandungan flavonoid ya, kemudian minyak atsiri atau terpen yang secara farmakologi memiliki efek anti radang dan analgetik ya, seperti jahe ya. Kemudian kunyit juga sama, ada efek analgetik antiinflamasinya. Ini satu paket biasanya memang ya. Ya, dia ada punya kurkumin, terpen ya. Kemudian temulawak ya, dia juga ada kandungan kurkumin, minyak atsiri ya, yang ada khasiat analgetik antiinflamasi juga. Dia juga merupakan inhibitor dari siklooksigenase ya. Lalu untuk kunci sama inhibitor COX ya, dia kemudian ada efek analgetik ya. Seperti kita tahu bahwa COX ini adalah mediator nyeri juga ya. Jadi kalau itu tidak terbentuk maka prostaglandin tidak akan terbentuk ya. Nah, ini minyak atsiri itu terpen ya. Panduratin sebagai senyawa yang khas pada temu kunci ya. Ini golongan alkaloid ya. Untuk cabai ya alkaloid piperin ya. Ini ada efek analgetik, antiinflamasi dan menurunkan prostaglandin ya, dari cabai Jawa ini ya. Kemudian yang dari hewan, tulang rawan ikan hiu ini juga kaya akan senyawa kondroitin sulfat proteoglikan. Memang banyak kita pakai untuk suplemen OA, tapi dia ternyata juga ada khasiat sebagai anti radang atau anti nyeri di situ ya. Nah, satu lagi yang tadi sudah saya singgung untuk obat-obat, bukan obat ya. Jadi awalnya seperti morfin, heroin ya, apa ini, fentanyl, petidin ya, itu kan obat-obat narkotika. Awalnya dia itu juga dari tanaman, yaitu kita sebut dengan alkaloid ya, dari opioid ya. Jadi kalau ditanya nanti metabolit sekundernya golongan alkaloid. Jadi morfin itu alkaloid dari tanaman. Nah, disintesis di pabrik, direaksikan dengan gugus diasetil, jadilah dia heroin atau diasetil morfin. Kemudian intinya tetap morfin ya, termasuk obat-obat yang kita pakai ya, MST misalnya untuk cancer ya, untuk analgetik apa ini, orang-orang yang kena CA stadium lanjut ya, karena dia memang perlu obat-obat nyeri yang kuat ya. Jadi karena nyerinya itu sudah severe, berarti kita perlu obat-obat analgetik yang opioid atau dari golongan narkotik candu, yaitu morfin ya. Nah, itu kalau kita lihat dari alkaloid ya, kelompok alkaloid ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini hanya sekedar contoh ya untuk gangguan-gangguan saraf yang memang boleh diobati kalau memang kategorinya masih ringan ya. Dari situ saya kasih ada 6 ya. Ada epilepsi, insomnia, neurosis ya, sedatif, ada efek sedatif, hipnotik ya, dan penurunan penglihatan. Nah, penurunan penglihatan ini
perwakilan dari sensoriknya. Kalau yang epilepsi sampai hipnotik, insomnia ini aspek dari sisi neuro atau sarafnya. Ya. Nah, ini dari beberapa studi herba yang bisa dipakai untuk epilepsi yang mungkin selama ini kita pakai antikonvulsi ya, seperti phenytoin, asam valproat ya kalau di eh, farmakologi obat-obatan ya. Nah, ini ternyata tanaman-tanaman ini dengan efek sedasinya bisa kita gunakan untuk mengatasi epilepsi, tapi yang ringan atau mungkin hanya untuk penjagaan ya. Bisa juga untuk komplementer digabung dengan obat sintetik ya. Ule ya, tadi leng-lengan ya. Ule, Rauwolfia serpentina, kandungan alkaloidnya ini yang memiliki efek sedatif. Jadi tanaman ini lebih mengunggulkan khasiat sedatifnya untuk menghambat epilepsi tersebut ya. Kemudian ini insomnia. Biasanya anak-anak muda sekarang yang apa ya begadang atau memang nggak bisa tidur atau apa ya insomnia. Nah, ini biasanya bisa diatasi dengan pemberian bahan-bahan herbal yang sifatnya sedatif. Sama ya sedatifnya. Cuman kalau tadi epilepsi juga ada mengunggulkan efek sedasinya. Kalau insomnia ini memang kelihatan sekali bahwa dia memang efek sedasi yang diinginkan kalau orang yang insomnia ini ya. Jadi seperti dadap ayam, kangkung ya. Jadi nanti mungkin kalau susah tidur malam boleh makan kangkung ya. Nah, itu ada efek sedasinya dia karena ada kandungan hetria kontan atau sitosterolnya. Ya, kalau yang dadap ayam ini lebih ke alkaloid, minyak lemak dan resinnya yang memiliki khasiat sebagai sedasi ya. Kemudian kelor juga ada efek sedasinya di situ untuk biasanya digosokkan ya obat keluar sedasinya ya. Melati ini juga ada efek sedasi mungkin dengan aromaterapinya tersebut ya. Lalu pala ya pala ini sudah ada bukti ilmiahnya dan sudah diproduksi dikombin dengan ekstrak valerian ya nama dagangnya yang terkenal lelap ya masuk obat golongan herbal terstandar ya. Nah di sini dari studi menunjukkan ya bahwa apa ini efek sedasinya dari biji pala itu cukup menjanjikan ya. Pada dosis 10 memang lebih besar khasiatnya dibandingkan 5% dan untuk infus biji pala 10% ini khasiatnya sama dengan sepersepuluhnya dari klorpromazin CPZ ya. Dan ekstrak pala ini memiliki efek relaksasi pada otot polos khusus sehingga bisa membantu proses penjemuhan diare ya. Diare seperti kita tahu kan motilitasnya di usus meningkat. Lalu putri malu ya ada efek sedasinya terkait dari kandungan mimosin ya suatu alkaloid ya dan asam hipokolinat ya. Kemudian valeriana yang tadi saya singgung ya digabung dengan pala di tanaman apa di obat yang namanya lelap ya. Jadi dia memang ada khasiat minyak atsiri dan alkaloidnya untuk mendapatkan efek sedasi untuk kasus-kasus insomnia ya. Nah, dari insomnia kita masuk ke neurosis ya. Jadi herbal yang apa ini untuk menangani lemah saraf. Neurosis. Jadi di saraf tuh apa memberikan senyawa-senyawa yang sifatnya ini ya apa melemah menguatkan ya. Jadi ini neurosis ini herbal lemah saraf ya, ini urang-aring. Ini ya, kita ketahui kandungan nikotin. Nikotin itu kan stimulan saraf ya yang mungkin ada di tembakau, rokok ya. Jadi dia memang nikotin ini untuk membantu mengeliminir lemah saraf. Jadi orangnya bisa apa ini mampu bekerja tanpa rasa lelah ya dan sebagainya. Nah, ini begitu juga valeriana, ini juga
Walaupun tadi dia ada efek sedasinya, tapi beberapa senyawa karena multikomponen dia bisa untuk menangani lemah saraf juga ya. Kemudian bisaran juga ya, ada efek analgetiknya, alkaloid ergosterol ya. Nah, ini tanaman-tanaman yang lain, calicin ya atau oxalis corniculata. Ya. Ini ada efek eh, sedasi hipnotiknya memang yang apa ya, ini diharapkan untuk memberikan ketenangan ya, tapi bukan berarti ketenangan itu membuat dia lemah, bukan, tapi untuk membantu efek apa penyegaran ya. Nah, ini juga mimosin dari putri malu ya. Nah, ini untuk sedatif, hipnotif dan memiliki khasiat untuk lemah saraf ya. Jadi nanti kalau ditanya kenapa kok lemah saraf harus dikasih ada khasiat sedatif ya untuk membuat dia istirahat, tenang ya. Kalau tenang istirahat maka saraf-saraf itu menjadi lebih ini ya, lebih fresh untuk mampu apa menghadapi ya atau menguatkan ya untuk supaya dia lebih kuat ya. Nah, ini herbal penenang ya, sama sedatif hipnotik, tidak jauh berbeda ya dengan yang tadi ya, alkaloid, minyak atsiri ya. Ini ada beberapa tanaman, mungkin nanti bisa kalian baca ya untuk apa tanaman-tanamannya. Lebih ke arah sedatif hipnotik ya udah jelas. Kalau obat mungkin kita gunakan apa seperti diazepam ya atau mungkin golongan benzodiazepin yang lain, alprazolam misalnya ya. Nah, ini lebih kecil ya efeknya, efek sampingnya ya, dengan dari bahan alam ini. Nanti mungkin bisa dibaca ya, dibaca-baca lagi. Ini hanya sekedar contoh ya. Kemudian ini Acorus calamus ya, deringu ya. Nah, ini ada efek sedatif hipnotiknya juga dari minyak atsirinya. Jadi rata-rata hipnotik sedatif ini lebih ke golongan terpen, yaitu minyak atsiri. Ya. Nah, bisa diseduh, bisa juga di apa buat rebusan ya. Ini contoh seduhannya ya, komposisinya daun lampes ya, rimpang deringu ya, herba pegagan direbus ya dalam air 110 kemudian diminum ya. Nah, untuk obat luar biasanya dibalurkan di wajah ya, supaya tenang ya. Nah, ini biasanya secukupnya dalam 1 liter air. Herbal yang lain pegagan ya. Nah, ini efek sedatif hipnotik ringan ya, terkait karena kandungan minyak atsirinya sama alkaloid juga. Selasih yang mungkin dipakai untuk minuman-minuman ya. Nah, itu juga bagus, ada efek hipnotik sedatifnya terkait dengan kandungan minyak atsiri ya. Nah, ini biasanya komposisi yang biasanya kita pakai ya. Biji selasi 1 sampai 2 sendok air matang direndam sampai bijinya mengembang, tambahkan sirup yang manis ya, ini untuk diminum ya. Ini banyak sekali digunakan ya untuk hipnotik sedatif ya, meskipun kadang kita tidak sadar bahwa ternyata dia ada efek hipnotik sedatifnya ya. Terakhir untuk gangguan penglihatan ya, mata kabur ya. Nah, ini biasanya kita lebih memilih herbal-herbal yang memiliki kandungan vitamin A ya seperti wortel ya. Kemudian beberapa herbal yang lain golongan berry ya, yaitu kaya dengan senyawa-senyawa vitamin A, karotenoid yang ada efek antioksidannya juga yang untuk membantu pemeliharaan mata ya. Ya, ini herbal wortel termasuk jintan hitam ya, habatus sauda ya untuk mata kabur ya. Nah, ini kandungan minyak atsirinya pada jintan hitam, saponin ya. Biasanya kita seduh ya, gabungan jintan hitam, rimpang kunyit dan rimpang bangle ya. Kemudian ditambahkan air, kemudian diseduh ya. Kalau diseduh itu dituang air panas kayak bikin teh itu ya. Kalau direbus ya berarti dia dididihkan di atas kompor ya. Itu bedanya ya. Nah, oke, saya rasa itu yang bisa saya eh, berikan ya untuk gambaran ya tentang herbal-herbal atau
bahan alam ya yang biasanya dipakai untuk gangguan pada sistem neurosensori ya. Memang untuk saat ini penanganan lebih banyak menggunakan obat-obat sintetik kimiawi. Untuk obat herbal atau senyawa-senyawa herbal ini hanya kita pakai untuk satu komplementer ya digabung dengan obat-obat sintetik atau hanya digunakan untuk kasus-kasus yang ringan ya misalnya insomnia. Kalau mau yang ringan misalnya nggak berat ya bisa dikasih herbal ya seperti pala atau dikombinasi dengan ekstra valeriana. Tapi kalau memang udah berat yo mau nggak mau kita harus pakai obat sintetik karena kalau herbal memang potensi atau aktivitasnya masih lemah ya karena dia multikomponen. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk apa ya, ini menambah wawasan Anda ya sebagai muatan lokal bahwa bahan-bahan alam juga bisa digunakan untuk komplementer ya membantu penyembuhan yang pertama. Jadi digabung atau bisa juga untuk kasus-kasus yang masih ringan atau dia juga dipakai herbal ini sebagai sumber bahan baku obat. Contohnya tadi seperti morfin ya yang sekarang sudah banyak diproduksi obat dalam bentuk tablet ya untuk kasus-kasus nyeri yang hebat itu sumbernya juga dari bahan alam yaitu dari tanaman candu atau Papaver somniferum ya. Atau sering kita sebut dengan analgetik opiat ya atau candu ya. Jadi kita tidak boleh memandang sebelah mata juga ya terhadap alam ya bahwa alam itu juga sumber bahan baku obat ya termasuk obat-obat yang lain juga ya jadi harus bijak ya kalau memang berat tidak bisa ditangani dengan herbal ya udah pakai sintetik aja ya tapi kalau memang masih ringan atau apa boleh dicoba atau mungkin untuk komplementer ya digabung ya saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kalau nggak ada karena ini sudah jam masuk sholat asar ya. Jadi memang eh, saya akhiri ya. Nanti untuk PPT-nya bisa diminta ke saya kirim via email aja ya, supaya nanti nggak kehapus atau apa. Terus bisa dikembangkan sendiri ya. Nanti mungkin ada tugas atau apa dari PJ-nya atau apa bahwa gangguan-gangguan apa ini gangguan-gangguan apa ini saraf maupun sensorik bisa diatasi dengan herbal dan yang penting kamu harus tahu bahwa studi-studinya dari herbal itu untuk menangani gangguan neurosensorik apa aja ya dosisnya berapa pada pembuktiannya pada studi apa apakah in vitro atau in vivo pada hewan atau in silico ya yaitu kalian cari ya itu sebagai bentuk penugasan dari kuliah ini ya. Jadi nanti eh, nggak boleh sama ya antar mahasiswa. Jadi gangguannya kamu tentukan atau mungkin tanamannya apa bisa nggak untuk mengatasi gangguan pada sistem neurosensorik ya. Jadi mungkin nanti dikumpulkan ya selembar kertas saja studi-studinya apa satu aja ya satu tanaman khasiatnya untuk menangani gangguan neurosensorik apa, studinya sudah sampai mana, apakah sudah in vitro boleh, in vivo boleh, studi in silico boleh terkait dengan itu ya. Penugasannya itu ya, paham ya nanti ya. Jadi untuk penugasan dikumpulkan hari Sabtu ya, nanti Oke. dikumpulkan di selembar kertas saja ditulis tangan ya. Tidak boleh sama, kalau sama persis nanti saya eliminir ya dua-duanya. Ya, jadi kesepakatan tanamannya, mungkin tanamannya aja yang beda ya. Kalau gangguannya mungkin bisa sama, tapi tanamannya harus beda. Karena tanaman kan cukup banyak ya, eh, bisa kalian pilih ya. Jadi yang penting studi preklinik dari tanaman itu untuk mengatasi gangguan neurosensori. Ya, uji klinik boleh nggak? Boleh, boleh aja.
klinik boleh, praklinik juga boleh. Ya, cukup paham ya tugasnya ya. Oke, paham, Prof. Mohon maaf, Ya, Prof. Untuk untuk tugasnya itu ditulis tangan atau diketik ya, Prof? tulis tangan aja ya. Baik, Prof. Tulis tangan aja biar ini aja. Cuman selembar aja kok, selembar. Satu halaman ya, nggak itu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah siang atau sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.